Halo guys, selamat malam dan selamat menuju hari kemenangan karena hari ini adalah puasa hari terakhir dan besok itu sudah lebaran ya. Jadi gue sekalian ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat semua subscriber gue dan yang nonton video ini. Jadi seperti yang udah kelihatan di depan kita ini, malam ini kita akan ngebahas soal charger. Ini sebenarnya gue tertarik bikin konten ini awalnya karena gue ngeliat banyak banget sekarang ya charger quick charge ya yang ada sertifikasi quick charge 3.0 itu harganya murah-murah guys. Ada merek Joseus lah, ada merek apalah, ada merek yang di depan ini Coetek lah, apalah gitu. Nah gue penasaran. Jadi karena kebetulan gue ada bahannya, jadi ya kenapa nggak sekalian aja gue bikinin videonya, karena menurut gue charger itu adalah hal yang sangat vital ya, terutama buat device kalian, apalagi kalau kalian yang biasa pakai dalam tanda kutip nih flagship ya. Jadi oke deh, kita mulai bahas saja. Ini di depan kita ada 3 charger. Yang pertama ini adalah charger yang apa namanya, yang biasa gua pakai sehari-hari. Charger ini merek AOKI. Dia punya 2 port, ada power delivery, ada juga quick charge 3.0 nya. Kemudian gue juga punya merek unit, ini katanya sih lokal, dia quick charge 3.0 juga. Harganya, kalau yang ini harganya sekarang 250 ribuan. Kalau yang ini harganya sekitar waktu itu gue beli sih 99 ribuan lah. Nah kalau yang Coetek ini gue beli pas itu lagi promo, harganya cuma 20 ribuan guys. Kalau sekarang sih mungkin 50 ribu sampai 70 ribu lah ya. Gue penasaran aja sih, kok bisa semurah itu? Apa bener build quality-nya sesuai dengan harga, atau sebenarnya ini barang yang bagus cuma dihargain murah aja, sedangkan ini barang sebenarnya kualitasnya sama cuma dijual lebih mahal. Apa cuma karena merek? Yuk kita coba lihat dulu. Oke, daripada berlama-lama kita coba buka aja yang Coeteknya ini ya, karena nih udah lama banget belum gue buka, soalnya gue kepo juga isinya apaan aja nih. Waktu itu gue beli 20 ribuan, kalau sekarang sih 50 sampai 70 ribu lah, kalian bisa cari di toko-toko online. Oke. Taruh dulu. Oke, ini di sini segelnya udah gue buka. Ya, udah susah amat nih. Isinya ada cuma charger. Ini bungkusnya kita singkirin dulu. Ini ada user manual Coetek power to the best. Sini ada become apa ini? Become Angel Jacket 18 bulan garansi VIP. Wah, garansinya lumayan juga, sama kayak AOKI dan Anker kalau salah 18 bulan. Kalau si unit gue lupa 18 bulan atau 12 bulan, tapi ada garansi juga sih. Udah isinya cuma unit charger doang, ada dibungkus plastik sedikit. Oke, jadi kalau secara bentuk nih guys, gue ngeliat dia sih lebih mirip kayak yang punyanya unit, cuma dia sedikit lebih gede. Bisa kita lihat dimensinya nih. Cuma dia lubangnya warna oranye, kalau si unit warna hijau. Unit ini lebih ringkes ya, lebih kecil lah. Kalau dia ini agak gede. Kalau bisa kita lihat di sini, dia itu fast wall charger, outputnya 6 volt 3 ampere, 9 volt 2 ampere, 12 volt 1,5 ampere, jadi kurang lebih sekitar 18 watt. Sedangkan kalau si unit ini sama 6 volt 3 ampere, 9 volt 2 ampere, dan 9 volt 12 volt 1,5 ampere. Jadi sekitar ya 18 watt juga. Kalau yang ini kalau nggak salah sih sama sih ya. Cuma dia nggak, ada tulisannya. Kukira nggak ada. Ini dia agak kurang jelas tulisannya ya. Saya belum nangkep. Ini dia kalau yang
Aduh, susah, nggak kebaca. Berapa nih? 15 volt 2 ampere. Ini yang power delivery. Kalau yang quick charge-nya 12 volt 1,5 ampere, 9 volt 2 ampere. Habis itu ini berapa sih? 5 volt 3 ampere. Ya kurang lebih 18 watt juga lah, dia 9 volt 2 ampere. Ya kurang lebih 18 watt kalau untuk yang quick charge. Jadi ketiga ini sebenarnya untuk yang port quick charge-nya dia punya spesifikasi yang identik. Cuma ya balik lagi, kalau ini kalau dari bobot ya, ini gua nggak punya timbangan, jadi ini perasaan gua aja. Ini otomatis pasti paling berat karena dia ada power delivery-nya juga. Tapi kalau ini dua gua jajarin, gue merasa unit sedikit lebih berat daripada si Coetek punya. Ya, sudah gitu Coetek ini nggak ada embel-embel quick charge 3.0 ya. Cuma dia tulis 18 watt dong. Tapi di belakang dia tulis nih, dia kasih di dusnya, equip with quick charge 3.0. Karena dia udah berani nyebut quick charge 3.0 di sini, harusnya sih dia udah punya sertifikasinya. Tapi nanti coba gua cek lagi di websitenya, nanti gua tulis di kolom deskripsi ya guys. Itu sekilas saya dari bentuk ya. Kalau dari bentuk sih pribadi gua memang ini kita nggak bahas ya karena dia gede. Di antara dua ini gue sih lebih seneng sama bentuknya si unit karena dia lebih simple, lebih ringkes. Cuma ya Coetek juga nggak beda jauh sih sebenarnya. Nah, terus buat ngujinya gimana ya, daripada kita ribet, jadi gue pakai metode pengujian simple aja. Gue punya handphone, gue pakai Mi 6X, ini Quick Charge 3.0 ya. Jadi gue akan coba nanti ngukur pakai aplikasi apa yang namanya, aplikasi acu baterai. Di sini nanti kita bisa ngelihat inputnya berapa, terus rata-rata inputnya dalam sekian menit berapa. Gue akan coba ngetes masing-masing charger ini sekitar 15 menit. Nah, dan untuk supaya lebih fair, gue akan pakai kabel data yang sama. Ini merek Anker ya. Dan gue bisa jamin ini kabelnya nggak ada bermasalah. Jadi kita bisa ngelihat sih apa sih bedanya antara charger yang murah dengan charger yang mahal, atau cuma sebatas kualitas bagian dalamnya, atau sebenarnya dari metode ngecasnya juga ada berbeda. Oke, daripada lama-lama kita langsung aja ya mulai prosesnya. Nah, untuk yang pertama kita akan coba dari yang Coetek dulu. Kita akan ngecas selama sekitar 10 menit lah, 15 menit kelamaan kayak 10 menit. Ini chargernya gue colok dulu. Nanti akan gue colok ke lubang yang sama ya guys. Kita colok. Nanti di notifikasi kita bisa ngelihat berapa arusnya nih yang masuk. Di sini ini masih belum, dia masih kalibrasi dulu. Ini arus yang masuk sekitar 311 mA dengan voltasenya 3 volt. Jadi sekitar 9 watt lah. 9 watt. Belum sampai 9 watt. Ya hitung-hitungannya gue kurang paham lah ya. Jadi gue sebut yang kelihatannya ini masuk sekitar, nah ini 2,5 ampere. Ya tadi sempat naik 2,7 ampere, 4 volt. 2 kali 4 berapa tuh? 8 watt lah ya. Ini Coetek ya, Coetek. Nanti kita lihat setelah 10 menit berapakah itunya, karena nanti akan tergantung juga dengan suhu, karena semakin tinggi suhu biasanya kecepatan ngecasnya akan semakin turun. Tapi so far dia klaimnya kan sekitar 3 ampere ya. Jadi klaimnya oke lah, dapat lah sekitar 3 ampere, tapi memang nggak stabil ya. Ini bisa dilihat dia naik turun ya, kadang 2,7, kadang di bawah 2, kadang 2 mau 3 ampere. Tapi ya kita akan lihat setelah 15 menit, karena biasanya nanti di atas ini dia akan kelihatan average-nya berapa ya, average-nya berapa
berapa ampere gitu. Oke deh guys, kita lihat lagi setelah 10 menit. Kita set timer dulu ya. Mana sih timer? Oke, kita set timer, kita bikin 10 menit. Oke, start. Oke guys, jadi ini sudah terlewat tamat, tinggal 1 menit lagi dan kita bisa lihat di sini. Ini sekarang sudah turun ya karena mungkin suhunya naik, jadi cuma sekitar 0,6 ampere, tapi average-nya masih di sekitar 1,8 ampere ya. Oke, kita lihat aplikasi acu baterainya. Suhunya memang naik sekitar 42 derajat Celcius. Memang sini handphonenya agak panas ya, jadi memang dia bagus sih. Jadi ketika sensornya terdeteksi panas, dari si charger sendiri mungkin bisa membaca juga dengan sensor yang ada di handphonenya. Jadi harusnya bisa ditekan gitu. Jadi gua nggak tahu ya ngatur apa dari charger apa dari si handphonenya sendiri, tapi yang pasti ini kan bagus, setidaknya kita nggak sampai overheat lah handphonenya. Jadi tadi tuh hampir 90%, harusnya sejam penuh, sekarang turun mungkin sejam cuma keisi sekitar 77% aja ya. Jadi gue bisa bilang charger ini sebenarnya nggak jelek, sesuai klaimnya lah. Jadi oke deh, kita langsung lanjut aja ke charger yang kedua, yaitu punya si unit. Oke, hentikan. Oke, timer udah nyala. Sekarang emang agak ngedrop tapi masih di ya sekitar 500 sampai 600 lah. Oke deh, kita langsung cabut aja. Kita diemin dulu handphonenya biar agak adem. Nanti kita lanjut lagi buat ke charger yang selanjutnya, yaitu si unit. Oke, jadi udah 10 menitan dan sekarang baterainya udah di 62%. Udah gue pakai sebentar. Kalian nurunin suhunya udah di 37% lagi. Sekarang kita nyoba ngecas pakai yang unit. Gue penasaran sih dapat berapa dia. Soalnya tadi kan si Cotek pas baru awal-awal ngecas tuh dapat sampai sekitar 2,7 ampere. Nah, kita coba ngecas. Si unit ini dapat berapakah? Masih naik turun dia, belum stabil. 900, 600, 1000, 1 ampere. Agak sedikit di bawah justru. Mungkin karena dia sudah lama atau memang pengaturannya seperti itu. Tapi ini baterainya 52% ya. Tadi kalau si Koetek itu sekitar, oh dia udah naik nih. Ya, HP gua restart. Bentar kita lihat lagi habis handphone gua restart. Tadi sempat sekitar angka 2000-an. Malum, handphone ini tidak pakai OS official, jadi mungkin kurang stabil. Ini dapat sekitar 2000-an sih tadi. Oh ya, udah mulai naik nih. Oke deh guys, kita setting lagi timernya ya. Timernya kita set 10 menit lagi. Nanti kita lihat dapat rata-rata berapa ini charger unit ini. Oke deh guys, kita tinggal dulu bentar ya. Oke. Sekarang sudah sekitar 10 menit. Sorry. Jadi guys, sudah 10 menit nih. Sudah 10 menit dan dia masih stabil di angka 1000-an guys. Suhu baterainya itu sekitar 41 derajat, lebih rendah. Tadi kan sekitar 42 ya si Coetek. Kalau kita lihat rata-ratanya dia, rata-rata sih lebih kecil ya, sekitar 1452. Kalau tadi kan sekitar 1800 ya. Entah mungkin karena suhu atau apa, tapi ya segitulah resultnya ya. Mungkin gua nggak bisa bilang ini objektif atau apa, ini cuma gua ngetes dengan aplikasi yang sama, kabel yang sama, dan gua dapat hasil segitu. Cuma ini setelah 10 menit dia masih stabil di sekitar 1 ampere, sedangkan si Coetek tadi sudah ngedrop jauh sampai sekitar 0,5 sampai 0,6 lah.
Jadi memang ini bisa dibilang lebih stabil, cuma memang dia nggak langsung ngegas kayak si Coetek. Kalau si Coetek kita di awal sangat ngegas, tapi setelah 10 menit dia ngedrop sampai di angka 0,5 ampere. Kalau ini masih sekitar 1 ampere lah. Oke, baterai sudah 74%. Oke deh, ini kita cabut dulu, kita intip sedikit. Jadi kalau dia selama 11 menit itu sekitar 11%, kalau si Coetek itu sekitar 15% ya. Jadi memang lebih ngegas si Coetek untuk ngecasnya. Oke, ini untuk yang terakhir kita akan nyobain si Big Boy, si Anker ini, si Anker AUK ini yang punya 2 port. Sorry, terlalu zoom ya. Yang punya 2 port ini kita akan coba port quick charge-nya, tapi sebelumnya kita istirahatin dulu device-nya biar fair, jadi suhunya stabil baru kita charge ulang. Oke guys, ntar kita sambung lagi setelah stabil ya guys. Nah, ini udah nunggu sekitar beberapa menit dan kita akan ke charger yang terakhir, yaitu si AUK itu. Kita bisa cek lagi di sini di aplikasi Acu baterai ini. Dia sekarang temperaturnya 37 derajat, posisi baterai di 66%. Kita langsung colokin aja. Ini charger AUK ya guys. Oke, sudah masuk. Ya, langsung naik. Ya, kita setting lagi timernya dulu. Timer. Oke, di angka 2,1, 1,6 masih belum stabil. 2,7 ya, kita langsung tinggal aja, nanti kita lihat hasilnya setelah sekitar 10 menit ya. Ini tadi si unit itu dapat naik 11% dalam 11 menit, sedangkan si Coetek dapat 15% dalam 12 menit. Oke deh, kita langsung skip aja nanti ya. Nanti akan gue lanjut lagi setelah sekitar 10 menit. Ini sih full terus sih, lumayan kenceng kayaknya. Oke deh, ntar kita sambung lagi setelah 10 menit. Oke guys, jadi sudah hampir 10 menit. Ini kalau kita lihat timernya ini sudah di angka udah tinggal 1,5 menit lagi. Kita lihat arusnya stabil di 2 ampere. Suhunya ya 42 derajat. Tapi yang beda ya, kalau yang tadi kan semua sama-sama drop sampai sekitar 1 ampere. Dia ini masih stabil di 2,1 ampere. Ya, jadi bisa dibilang di antara ketiga tersebut Anker ini yang paling stabil ya. Arus masuknya itu sekitar 2 ampere, bahkan setelah suhunya mencapai 42 derajat. Kalau tadi baterainya itu 77% kalau nggak salah. Sekitar berapa ini? 74% dari 63, sekarang dari 66 sudah 78%. Jadi memang cukup terasa ya bedanya, dan memang ini baru dia mulai drop di sekitar 1,9 ampere, tapi masih naik lagi ke angka 2 ampere. Jadi memang bisa dibilang ada perbedaan yang terasa ya antar kualitasnya antara charger yang memang branded dengan yang biasa aja. Jadi arus yang masuk itu cenderung lebih stabil dibandingkan dengan charger tadi, berdasarkan percobaan asal ala gue tadi ya. Oke, sudah selesai. Hentikan, kita cabut. Oke. Nah, kalau kita ngelihat di grafisnya ya, perbandingannya, dia kita charge selama 10 menit pas, dia naik sampai 13%, dengan tadinya rata-rata sekitar 1,7 ampere. Kemudian tadi pakai Coetek naik 11% dari selama 11 menit, sedangkan si
si unit dapat 11% dalam 11 menit. Sedangkan si Coetek dapat 15% dalam 12 menit. Jadi saran gue sih, kalau memang kalian ada budget, usahakanlah beli memang brand yang sudah dikenal seperti AOK, Anker, dan sebagainya. Kalau untuk charger lain selain merek tersebut, gue tidak menyarankan, karena memang bisa kelihatan tadi arus masuknya aja, dropnya kelihatan banget gitu dibandingkan si AOK ini yang masih stabil di angka 2 ampere setelah 10 menit. Sedangkan charger lainnya setelah 10 menit ngedrop, bahkan ada yang sampai 0,5 ampere aja, bisa dibilang hampir seperempatnya dari pas pertama kali kita ngecas. Jadi ya saran gue, kalau memang kalian mau beli charger, hindarilah merek-merek yang bisa dibilang murah meriah, karena kalau memang sampai trouble di device kalian gara-gara charger, itu mau tidak mau, suka tidak suka, device kalian akan dibongkar. Jadi kalau memang tidak ada budgetnya untuk beli charger pihak ketiga, ya gunakanlah saja charger bawaan dari handphone masing-masing. Dan kalau memang ada, investasikanlah langsung ke charger yang branded dan memang punya fitur-fitur yang bisa dibilang future proof. Kayak ini gue pakai power delivery, jadi ya mungkin ini bisa gue pakai sampai 2-3 tahun ke depan. Tapi kalau kalian beli yang murah meriah kayak gini, mungkin kalau kalian ganti HP ya mungkin teknologinya udah beda lagi. Oke deh guys, mungkin segitu aja yang bisa gue sampaikan soal video kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang gue sampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Oke deh guys, sekali lagi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Don Cuan pamit dulu. Bye bye.